Ya, baik Pak Rozer. Sudah terdengar nggak Pak Roh suaranya? Ampun, ampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bapak Ibu, ini mungkin sedikit melengkapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu. Sebetulnya beberapa materi yang akan saya sampaikan tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bu Yayu. Ini hanya untuk memperjelas sebetulnya apa saja sih luaran yang nantinya akan bisa meningkatkan banyak ya kinerja kami di LPPM, kemudian prodi, bahkan universitas. Jadi untuk keluaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu, yang ada di buku panduan yang pertama yaitu mahasiswa wajib membuat laporan kelompok. Ya, jadi di sini laporannya tidak seperti yang tahun sebelumnya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti laporannya itu fokus pada manuskrip, isi intinya yang nantinya akan bisa diintegrasikan dengan manuskrip yang nantinya akan dipublikasikan di Jurnal Abdi Mas Indonesia. Kemudian selain itu, mahasiswa karena tadi mendapatkan subsidi dari UMPU, jadi mahasiswa nanti diminta untuk membuat laporan keuangan juga yang nantinya sudah akan kami siapkan format pelaporannya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Yayu terkait dengan produk unggulan desa. Sebetulnya setiap desa di sini kan sudah punya produk-produk lokal yang nantinya akan bisa menjadi ciri khas atau komoditas yang nantinya akan bisa dipromosikan oleh desa tersebut yang harapannya nanti tidak hanya menjualkan saja nih mahasiswa, tetapi ikut bagaimana proses proses untuk pembentukannya, kemudian pengolahannya, bahkan kalau misalkan bagus nanti bisa sampai ke brandingnya. Jadi harapan kami sih nanti ada partisipasi mahasiswa untuk bisa mempercantik atau meningkatkan nilai jual dari produk yang ada di desa itu. Kan kalau selama ini kan sebagian besar itu kan hanya membantu menjualkan gitu ketika diekspor gitu. Jadi harapannya nanti di sini mahasiswa benar-benar in touch dengan produk yang diunggulkan oleh desa yang mungkin yang tadinya tidak berbentuk produk yang memiliki nilai jual tinggi, dengan bantuan dari mahasiswa dan DPL nanti bisa meningkatkan nilai jual dari produk yang ada di masing-masing desa. Kemudian yang selanjutnya itu luarannya adalah video kegiatan. Nah, di sini nanti akan kami sampaikan apa saja ketentuan atau kriteria yang harus diperhatikan oleh masing-masing kelompok dalam menyusun video kegiatan. Kemudian yang terakhir terkait dengan media sosial. Jadi harapannya dengan adanya artikel ilmiah, kemudian video kegiatan, media sosial, ini kita bisa membranding secara masif, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus. Seperti itu. Nah, untuk keluaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu, ini hanya untuk mendetailkan saja apa saja yang memang perlu kita cantumkan di laporan kelompok. Laporan kelompok untuk formatnya sudah ada di buku panduan, di mana inti dari laporan kelompok ini ada tiga bagian, ya. Bagian cover, kemudian halaman pengesahan, dan halaman isi. Di mana cover ini sudah ada contohnya di buku panduan, itu terdiri dari judul laporannya, kemudian tema, ya, tema KKN-nya, kemudian nama-nama mahasiswanya, ketua dan anggotanya, kemudian identitas mitra. Di situ kita tuliskan desanya mana, kemudian kecamatannya mana, kabupatennya mana. Kemudian di cover juga kita tuliskan afiliasi, di mana di situ kita seragamkan menggunakan Universitas Muhammadiyah Kudus dan kita sertai dengan bulan dan tahun di mana disusun. Kemudian setelah cover itu diselesaikan, nanti mahasiswa akan membuat halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini apa saja isinya, untuk format detailnya ada di buku panduan. Di situ mahasiswa harus mencantumkan tema kegiatan KKN-nya, yang nantinya sebetulnya sih kalau tema besar kan ada nih untuk KKN nih. Tapi nanti monggo kalau misalkan mahasiswa ini mau mengembangkan dari tema besar itu silakan disesuaikan dengan yang dikelola di masing-masing desa ataupun wilayahnya. Kemudian di halaman pengesahan kita cukup mencantumkan identitas ketua kelompoknya. Oke, di mana mahasiswa yang menjadi ketua kelompok kita tuliskan namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, universitasnya itu Muhammadiyah Kudus, kemudian fakultasnya sesuai dengan fakultas ketua kelompoknya, program studinya sesuai dengan program studi ketua kelompoknya, dan nomor kontaknya sesuai dengan nomor kontak ketua kelompoknya.
Kemudian kita tuliskan jumlah anggota yang menjadi anggota kelompoknya. Kemudian kita juga tambahkan identitas DPL atau Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di situ di halaman pengesahan ada nama dan NIDN Bapak Ibu sekalian selaku DPL. Kemudian waktu pelaksanaannya dan nantinya laporan ini akan disahkan oleh ketua kelompok, artinya ditandatangani oleh ketua kelompok, kemudian DPL dan kepala desa setempat sebagai bukti bahwa kegiatan ini memang sudah dilakukan oleh mahasiswa di desa tersebut. Nah, kemudian bagian inti dari laporan kelompok ini adalah manuskrip Bapak Ibu sekalian, di mana manuskrip tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu bahwa nanti mahasiswa cukup memilih salah satu kegiatan yang paling bergengsi mungkin ya kalau kita bisa istilahkan gitu kan, di mana di situ kita akan ceritakan ya. Jadi nantinya harapannya artikel ilmiah ini juga bisa menjadi salah satu luaran publikasi yang bisa apa ya, bisa dikeluarkan oleh mahasiswa beserta dengan DPL. Meskipun memang nanti namanya akan banyak sekali gitu Bapak Ibu, tapi tidak masalah itu untuk authorship-nya. Nah, untuk artikel ilmiah sama seperti format atau template yang dari Jurnal Abimus Indonesia. Di situ nanti harapannya seluruh artikel berarti nanti saya akan menangkap 24 manuskrip ya, yang nantinya akan kami publikasikan di Jurnal Abimus Indonesia yang saat ini sedang proses akreditasi. Kemudian nanti sebentar lagi keluar dan bisa membantu sebagai media untuk Bapak Ibu sekalian ya, ketika mengurus BKD ataupun Jawa. Nah, artikel ilmiah singkatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, mau diperhatikan karena terkadang kami harus mengembalikan berkali-kali kepada autor karena memang template-nya, substansinya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ceritakan di template tersebut. Ya, artikel ilmiah ini nanti judulnya maksimal 20 kata, tidak menggunakan singkatan. Kemudian penulisnya silakan bisa ditulis semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk urutan nanti disesuaikan dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh autor tersebut. Kemudian afiliasinya, karena ini bermacam-macam dari fakultas maupun program studi, nanti cukup kita tulis satu saja, ya Universitas Muhammadiyah Kudus. Kemudian corresponding autornya, monggo ini kalau saran saya sih nanti, monggo nanti kita bisa sepakati Bapak Ibu sekalian, apakah nanti first autornya mahasiswa, kemudian correspondingnya autornya adalah salah satu DPL-nya atau seperti apa, ya atau nanti baiknya seperti apa biar win-win solution. Jadi kita juga dapat poinnya, mahasiswa juga dapat poinnya, kampus juga dapat poinnya, prodi juga dapat poinnya. Kemudian abstrak, bagian yang ketiga, ini standar saja Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi intinya dari artikel ilmiah ini sekaligus kita persepsi, nggih, karena memang selama ini kalau saya lihat tren penulisan artikel PKM itu lebih banyak bercerita. Padahal tidak Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bilang ilmiah, berarti di situ harus ada pendekatan data yang kita tampilkan. Entah sebatas deskriptif, entah kita hanya menguji apa ya, mengukur pengetahuannya saja tidak masalah. Tetapi kalau misalkan hanya bercerita prosesnya seperti ini, kegiatan ini, itu belum bisa dikatakan sebagai ilmiah atau saintifiknya belum ada. Nah, harapannya itu nanti kita coba ubah bersama-sama karena saya pernah belajar atau ikut pelatihan, gitu. Karena memang sebetulnya yang menjadikan salah kaprah itu yang tadinya awalnya membuat jurnal PKM yang versi-versi naratif gitu. Padahal ketika kita berbicara tentang jurnal di situ harus ada pendekatan saintifiknya atau ada evidence base-nya. Itu nanti kita perbaiki bersama-sama. Jadi silakan nanti tentukan kira-kira aspek apa yang mau diukur, aspek apa yang mau ditingkatkan, sehingga nantinya kita tampilkan dalam manuskrip ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Kemudian kata kuncinya ini seperti biasa, 3 sampai 5 kata ditulis berdasarkan urutan abjad, kemudian pendahuluannya, ya ini karena nanti sebagian besar pasti PKM ini adalah pemberian intervensi atau perlakuan atau program atau kegiatan. Artinya di situ kita harus mencoba untuk bisa memunculkan kebaruan dari kegiatan yang akan kita lakukan sehingga novelty-nya itu akan muncul. Ketika kita bisa mengklaim bahwa kegiatan ini sebuah atau hal yang baru, berarti mau tidak mau kita harus menceritakan sebelumnya itu kegiatan apa yang sudah dilakukan. Kalau misalkan sama saja, misalnya nih tiba-tiba nanti kita ngomongin atau dapat masalah sampah. Nah, kalau misalkan memang kita nanti
apa ya, intervensi hanya edukasi kesehatan, padahal sebelumnya sudah dilakukan, berarti di situ tidak ada aspek kebaruannya gitu. Karena selama ini dengan program itu sampah aja masih banyak kita temukan dan perilakunya juga masih tidak bagus di masyarakat. Nah, di situ yang harus kita gali bagaimana kita bisa memunculkan kebaruan dari intervensi yang kita lakukan ya untuk bisa memunculkan novelty-nya ini seperti apa kayak gitu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memastikan bahwa hasil kegiatan ini tuh berimpact pada keilmuan kita. Nah, ini kan karena DPA-nya dari masing-masing latar belakang pendidikan yang berbeda, harapannya dengan kegiatan itu adalah sedikit sumbangsi kita untuk perkembangan keilmuan kita sendiri, perkembangan profesi kita sendiri. Misalnya saya nih perawat nih gitu kan. Berarti dengan saya memberi atau melakukan pengabdian atau KKN ini atau menulis manuskrip ini, saya akan memperkaya khasanah keilmuan keperawatan bagian apa nih dan profesi saya sebagai perawat seperti itu contohnya. Kemudian metodenya ini yang perlu kita apa nggih, perlu kita sepakati atau kita pahami bersama-sama bahwa sebetulnya metode ini juga tidak akan jauh beda dengan penelitian Bapak Ibu sekalian kalau di PKN ya. Memang mungkin karena kita kadang menemukan jurnal yang memang belum mengarah ke arah scientific writing ya. Jadi akhirnya di situ hanya bercerita. Padahal di metode PKM itu kita harus bisa memunculkan kegiatannya apa, kemudian lokasinya di mana, kapan dilakukannya, berapa orang yang hadir di kegiatanmu itu, kemudian ada nggak kriteria yang kita tentukan untuk bisa membatasi sasaran yang akan datang. Kemudian aspek apa yang akan diukur, misalnya pengetahuan, oh perilaku, oh sikap, keterampilan, kepercayaan diri, berat badan, tinggi badan, tekanan darah itu harus kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kembali lagi ke scientific writing, bagaimana kita menulis tulisan yang berbasis ilmiah. Kemudian jangan lupa kita juga harus cantumkan untuk mengukur berat badan, masa kita nggak punya alat ukurnya untuk bisa apa ya untuk bisa mengukur pengetahuan masa kita hanya tidak bisa menjelaskan bagaimana kita bisa mengukur pengetahuan itu kita sampaikan di situ. Kemudian prosedur kegiatannya itu juga harus jelas nih berapa lama, kemudian sehari dilakukan berapa kali atau cuma sekali, apakah dilakukan berhari-hari gitu kan, kemudian pakai media apa, pakai alat bantu atau tidak, itu yang perlu kita pastikan bersama-sama. Dan termasuk ada analisis data meskipun hanya deskriptif saja gitu. Kemudian hasil pembahasannya itu, nah ini terkadang kalau saya melihat beberapa yang sudah masuk ke JA itu lebih banyak bercerita kegiatan ini dilakukan di sini, kemudian antusias, banyak yang nanya, itu nggak bisa kita sampaikan di hasil Bapak Ibu sekalian. Hasil itu adalah si aspek yang tadi kamu ukur itu apa, itulah yang harus kita harus jelaskan. Hasil analisisnya datanya itu apa yang kita jelaskan. Itu bukan bercerita tentang proses kegiatan yang terjadi di ruangan tersebut, bukan seperti itu. Nah, nanti di hasil juga kita bisa tambahkan beberapa dokumentasi atau foto kegiatan dan kalau bisa Bapak Ibu sekalian, foto kegiatan yang dipublikasikan di manuskrip atau kita cantumkan di manuskrip itu adalah foto yang representatif menjelaskan atau mendeskripsikan proses kegiatannya. Contohnya nih kadang itu saya mendapatkan ketika mereview itu foto bersama itu kan tidak merepresentatifkan sebetulnya gitu kan. Yang merepresentatif itu misalnya kita sedang ngasih materi atau kita sedang ngajarin atau di situ lagi sedang melakukan keterampilan tertentu kita foto itulah yang menunjukkan representatif foto proses kegiatannya. Bukan berarti foto bersama pakai banner itu kita cantumkan di situ tidak seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan, ini fokus ke tujuannya, makanya kadang itu karena variabel yang diukur nggak jelas, akhirnya di metode nggak jelas, kemudian hasil yang diceritakan nggak jelas, kesimpulannya ke sana kemari. Jadi kalau misalkan dari awal kita pengen meningkatkan pengetahuan masyarakat, ya sudah dari tujuan kita cantumkan pengetahuannya, dari metode kita cantumkan pengetahuannya, dari hasil kita cantumkan hasil tentang pengetahuannya. Kesimpulan kita simpulkan, ya bagaimana pengetahuannya kita temukan di lokasi kegiatan tersebut. Kemudian ucapan terima kasih nanti tolong jangan lupa di spill gitu UMPU sebagai pemberi dana meskipun subsidinya tidak banyak. Kemudian pihak-pihak lain yang memberikan dukungan. Jadi acknowledgement itu adalah lembaga atau institusi tidak boleh personal dan harus bisa menunjukkan ini dukungannya dalam bentuk apa. Jadi jangan sampai hanya menyampaikan oh ya terima kasih atas dukungannya lah dukunganmu apa real misalnya menyediakan fasilitas, sarana prasarana, pendanaan gitu kan, kemudian menyediakan
peserta dan sebagainya kita cantumkan. Kemudian nanti harapannya Bapak Ibu sekalian, artikel yang nantinya kita akan kerjakan bersama dengan mahasiswa bisa kita publikasikan di jurnal PKN-nya UNFU atau Jurnal Afimas Indonesia. Nah, kemudian ini untuk laporan keuangan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu bahwa yang bisa dilaporkan itu adalah bahan habis pakai. Ya, meskipun nggak banyak ya Bapak Ibu sekalian, meskipun hanya 1 juta, tapi nanti kita juga akan mencoba untuk memberikan pengalaman mahasiswa untuk membuat laporan keuangan yang baik. Kemudian di sini peralatan penunjang, honorarium, dan lain-lain. Ya, honorarium itu untuk honorer sumber nih Bapak Ibu sekalian. Untuk formatnya seperti ini, nanti monggo bisa disesuaikan dengan laporannya. Jadi justifikasi itu digunakan untuk apa, uangnya, kemudian volumenya berapa, indeksnya itu berapa, satuannya apa, orang, kegiatan, kemudian buah, atau piece, atau apa itu kita tuliskan. Nah, kemudian luaran yang perlu kita tampilkan untuk mahasiswa juga ini produk unggulan ini hanya sebatas contoh saja nih Bu. Saya hanya Bapak Ibu, saya searching di Google gitu kan yang nantinya akan bisa kita pamerkan di expo gitu. Nah, harapannya sih memang jangan sampai mahasiswa hanya punya keterampilan menjual saja gitu, tapi ikut berproses gitu kan. Nah, seperti ini misalnya di suatu wilayah ini ada produk unggulan buah gitu misalkan nanti bisa jadi diolah kemudian nilai ekonominya lebih tinggi daripada hanya dijual dalam bentuk buah gitu. Nah, kayak gini nih contohnya. Itu kan dari Parijoto itu bisa dibuktikan. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang bisa mengembangkan seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan hanya menjual buah ini kan pasti eh, cuma sedikit gitu, tapi sekalian nilai jualnya. Tetapi ketika sudah diubah menjadi ini ya sirup, kemudian apa nih, chips, kemudian manisan dan ini kan akan meningkat daya jualnya. Kayak ini nih selada air dan sebagainya. Monggo nanti silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Nah, selanjutnya untuk keluaran yang perlu kita siapkan supaya Unku ini terbranding secara bagus di media sosial. Selain media sosial itu adalah video kegiatan. Nah, ini nanti coba kami akan fasilitasi video kegiatan mahasiswa per desa, berarti nanti ada 24 kegiatan mahasiswa KKN yang nantinya akan apa ya mengudara di YouTube, LPPM ataupun UMKU. Di mana video ini nanti ada 2 bagian. Tayangan awal itu nanti dituliskan nama desanya, judul kegiatan yang tadi dipilih salah satu, boleh monggo silakan yang memang sekiranya itu tuh bisa mempromosikan UMKU dan desanya, kemudian kecamatan kabupaten, kemudian nama dan NIM ketua dan anggota kelompok, nama Bapak Ibu sekalian dan NIDN-nya, kemudian Universitas Muhammadiyah Kudus dan tahun 2024. Nah, isinya apa? Isinya ini nanti sekilas terkait dengan profil desa, kemudian kegiatan selama KKN, kemudian testimoni dari desa. Mungkin nanti mahasiswa diminta untuk wawancara pihak desa, mungkin ya kepala desa kah, gitu kan testimoni. Atau misalkan kok kegiatan yang dipromosikan itu kegiatan di UMKM misalnya, di home industry, nanti mungkin si mitranya bisa kita minta untuk diwawancara dan kita rekam sebagai testimoni. Kemudian ini maksimal 5 menit Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kita cantumkan logo. Ini kemudian resolusinya juga kita tentukan 1080. Kemudian tipenya landscape, bukan kumpulan foto nggih, atau PowerPoint. Kemudian tidak mengandung unsur sara, asusila, diskriminasi ataupun melanggar adat atau tradisi. Kemudian nanti video sebelum dikirimkan ke kami, dikolektifkan ke LPPL itu mohon Bapak Ibu sekalian sebagai DPL sakit memvalidasi apakah si video ini sudah layak tayang atau belum. Nah, yang terakhir nanti mahasiswa diminta untuk membuat akun Instagram masing-masing. Oke, jadi nanti kalau bisa memungkinkan nanti mahasiswa kan kreatif nih. Coba bikin logo kelompok KKN-nya yang nantinya akan dipasang sebagai foto profilnya IG-nya kelompok tersebut. Kemudian di profil Instagram atau di bio-nya itu ditulis nama kelompoknya atau nama desanya, misalnya kelompok KKN 24 di desa Sito misalnya. Kemudian alamat desanya kita tuliskan alamat balai desanya, kemudian nama ketua kelompoknya di profil itu ya sama nama DPL.
Kemudian setiap hari mahasiswa wajib mengunggah foto atau video nggih, di akun Instagramnya masing-masing. Jadi nanti bisa ditulis day one, day two, day three gitu. Jadi nanti kalau kita lihat, kita screening, kita coba monitor IG mahasiswa, jadi setiap hari harus ada postingan kegiatan apa yang diposting oleh kelompok tersebut. Jadi kalau misalkan kita hitungannya 3 minggu, 27 hari, berarti di situ harus ada 27 postingan dan setiap hari ada satu postingan. Seperti itu. Kemudian nanti juga mahasiswa kelompok bisa mempromosikan Instagramnya untuk mencari follower sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Untuk yang media sosial. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari saya, hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Yayu. Monggo silakan kalau misalkan ada masukan dari panjenengan semuanya, sangat senang sekali nanti supaya dengan luaran ini itu beberapa aspek di Ungu itu bisa meningkat ya, baik brandingnya, kemudian quality-nya, kemudian akreditasi prodinya, kemudian aspeknya juga akan meningkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu, saya kembalikan kepada Pak Rojak. Monggo, Pak Rojak. Terima kasih Pak Ju. Monggo Bapak Ibu yang barangkali ingin memberikan masukan atau barangkali juga mau memberikan pertanyaan terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu dan Pak Ju, monggo bisa langsung menyampaikan, monggo. Ada? Monggo. Masukan sedikit buat Pak Ju sama Bu Yayu ya. Untuk jangan lupa ini terkait dengan luaran AIK, Pak. Iya, Pak. Jadi sekian persen dari luaran, misalnya 20% atau berapa atau 30, monggo ditargetkan loh AIK gitu. Iya, Pak. Ya mungkin bisa digabung dengan apa luaran AIK tapi bernuansa kesehatan kan bisa kayak gitu. Iya. Mboten nggih, matur nuwun. Kita aja. Terima kasih Pak Arnya. Yang lain untuk Bapak Ibu. Pak Tri, ada masukan Pak Tri? Pak Tri? Itu ngacung Pak Tri atau apa ini? Ngantuk Mas. Pak Tri monggo ada? Oh, bukan ini jenenganku bayang-bayang malah kok. 3 orang namanya. Ada Bapak Ibu? Ya, mungkin izin menambahkan Pak Rojak. Oh, iya, monggo Bu Diana, monggo. Mohon izin menambahkan nih Bapak Ibu terkait dengan kegiatan KKN ini ya. Jadi kegiatan KKN ini nanti kita bekerja sama dengan beberapa dinas ya. Yang pertama adalah dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi nanti itu yang akan sedikit banyak akan membantu di programnya sana dan juga itu dapat diinternalisasikan dengan di programnya kita di KKN. Kemudian yang kedua adalah dari Bapeda, ya jadi dari Bapeda ini terkait dengan verval Bapak Ibu. Jadi insya Allah itu hari Kamis setelah pembekalan dengan mahasiswa, hari Kamis siang itu nanti mahasiswa akan diberikan pembekalan dari Bapeda ya terkait dengan verval, jadi verifikasi untuk lapangan terkait dengan data kemiskinan di wilayah desa yang anak-anak nanti akan tempati itu. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk KKN akan disinkronkan juga dengan kegiatan KKN internasional dan PKM internasional. Jadi rencana akan dilaksanakan di tanggal 20 walaupun tidak ikut 3 minggu penuh, jadi akan dititikkan di tanggal 20, makanya di tanggal 18-19 kita laksanakan MONEF dengan harapan kalau di
tanggal 20 itu kita sudah tentukan daerah mana yang memang itu berpotensi untuk dikunjungi. Kebetulan ini nanti akan ada dari Malaysia ya, sehingga nanti monggo Bapak Ibu untuk anak-anaknya atau anak bimbingannya itu di-push sedemikian rupa sehingga nanti bisa mampu menggali masalah, kemudian mampu melakukan pendampingan, sehingga nanti itulah yang kita tunjukkan ke sana gitu. Jadi dari 24 nanti akan dipilih entah satu entah dua, kemudian nanti dari MCU yang akan ke sana untuk melakukan PKM, dan itu juga nanti kita anggap sebagai KKN internasional gitu nih Bapak Ibu. Semoga sih dengan adanya kegiatan ini nanti kita sama-sama istilahnya saling bantu-membantu, kemudian satu kegiatan ini bisa merengkuh beberapa kegiatan ya, sehingga nanti ini akan banyak sekali manfaatnya. Mungkin itu dialog tambahan dari kami ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Diana atas tambahan masukan berkaitan dengan KKN. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Ada? Kalau tidak ada, barangkali dicukupkan, Ngoten Pak Jo, Bu Yayu, Bu Diana. Ngoten nggih? Iya Pak, Baik. mohon izin sebentar Pak. Untuk buku panduannya nanti akan kami share di grup DPL biar bisa di-share ke mahasiswa begitu. Nggih. Baik. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu semua yang telah menyimak kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa beraktivitas kembali.